Tak terukur kasih-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kita patut bersyukur. Kasih Tuhan tanpa syarat, kasih Tuhan yang terbesar, yang melimpah dalam kehidupan kita. Saat ini kita datang untuk menyembah Tuhan, untuk mendengarkan suara Tuhan. Mari buka hati kita lebar-lebar untuk lawatan Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, kami bersyukur. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati, Kau telah mati gantikan diriku. Amin. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur kasih Tuhan atas setiap kita. Amin. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan. Amin. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Benar ya Tuhan, hanya Engkau yang layak kami tinggikan, kami muliakan, kami agungkan, kami sembah. Tiada Allah lain seperti Engkau. Karena begitu besar kasih setia-Mu. Saat ini kami mendengarkan renungan, mendengarkan suara-Mu ya Tuhan, yang meneguhkan hati kami, yang mengajarkan kami, yang mengubahkan pola pikir kami serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2025, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan antara sudah dan belum. Pada perenungan hari ini yang berfokus dalam Yesaya pasal 59. Dan pembacaan Alkitab kita dalam satu tahun ini terdapat di dalam Yeremia pasal yang ke-7 sampai pasal yang ke-10. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu.
Saya akan bacakan dalam Yesaya 59 ayat 1-2. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dalam perjalanan iman Kristen, ada satu ketegangan yang sangat penting untuk dipahami, yaitu ketegangan antara yang sudah dikerjakan oleh Kristus dan yang belum kita alami sepenuhnya. Demikian pemaparannya. Yesus sudah datang, menderita, dan mati untuk dosa-dosa kita. Kuasa dosa sudah dipatahkan. Kita tidak lagi menjadi budak dosa. Kita sudah diangkat menjadi anak-anak Allah. Diberikan Roh Kudus sebagai materai. Tetapi di sisi lain terasa kontradiksi. Dosa masih hadir dalam dunia dan bisa mempengaruhi kita. Kita belum sempurna, masih dalam proses pengudusan. Kita masih rentan terhadap penyembahan berhala modern karena dunia terus menawarkan pengganti Tuhan. Kita hidup dalam masa transisi, masa sudah diselamatkan namun belum dimuliakan. Masa ini menuntut kewaspadaan rohani yang tinggi. Yesaya 59 menegaskan dosa memisahkan, tapi Allah tidak berubah. Pasal ini berbicara kepada umat yang kecewa dan merasa Tuhan tidak mendengar. Mereka bertanya, mengapa kita menderita? Bukankah Tuhan sanggup menyelamatkan? Lalu Nabi Yesaya menjawab dengan tegas, tangan Tuhan tidak kurang panjang, tetapi dosamulah yang memisahkan kamu dari Allah. Ini menggambarkan dua hal penting. Yang pertama, Tuhan tidak berubah. Dia tetap berkuasa dan mendengar. Lalu yang kedua, masalahnya ada pada umat, yaitu dosa yang menjadi penghalang antara Allah dan manusia. Meskipun keselamatan sudah dijanjikan dan bahkan sudah digenapi dalam Kristus, kehadiran dosa tetap menjadi penghalang relasi penuh dengan Tuhan. Itulah gambaran kehidupan antara sudah dan belum. Kitab Yesaya berulang kali menegur Israel karena penyembahan berhala yang tidak hanya berupa patung, tapi juga pengandalan pada kekuatan lain selain Allah, yaitu kekuasaan politik di Mesir dan Babel, kekayaan, tradisi agama yang kosong, ketidakadilan, dan ketamakan dalam Yesaya 59 ayat 4-8. Semua itu adalah berhala karena hati mereka berpaling dari Tuhan, walaupun mulut mereka masih menyebut namanya. Jadi dalam konteks antara sudah dan belum bisa berarti sudah ada keselamatan yang dijanjikan dan dikerjakan Kristus, tetapi belum ada orang hidup dalam kuasa roh karena berhala-berhala modern masih merampas perhatian dan pengabdian umat Tuhan. Mengapa orang percaya harus tetap berjuang dalam masa sudah dan belum seperti saat ini? Yang pertama, karena keselamatan adalah proses berjalan. Dalam Filipi 2:12 mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kita sudah diselamatkan dari hukuman dosa, sedang diselamatkan dari kuasa dosa, dan akan diselamatkan dari kehadiran dosa kelak. Lalu yang kedua, karena dunia masih penuh dengan berhala. Dalam 1 Yohanes 5:21 mengatakan, anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Dunia hari ini tidak lagi menyembah patung, tetapi menyembah kesuksesan, kenikmatan, kebebasan pribadi yang tanpa batas, pengakuan sosial dan digital, seperti like dan followers. Lalu yang ketiga, karena Roh Kudus sudah diberikan untuk menolong. Dalam Roma 8 ayat 26 mengatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Kita tidak lagi berjuang sendirian dalam masa belum. Roh Kudus adalah penolong dalam perjuangan iman. Lalu yang keempat, karena upah yang dijanjikan nyata dan kekal. Dalam 2 Timotius 4 ayat 7-8 mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan, kini telah tersedia bagiku mahkota kebenaran.
setia dalam masa sudah dan belum, menghasilkan upah kekal dari Allah yang setia. Hal-hal yang harus diperhatikan terkait hidup dalam masa sudah dan belum menerima keselamatan ini sebagai berikut. Yang pertama, ingat bahwa kita sudah dimerdekakan tapi belum sempurna dalam Galatia 5 ayat yang ke-1. Lalu yang kedua, jangan lengah terhadap kehadiran dosa dalam 1 Korintus 10 ayat 12. Lalu yang ketiga, gunakan setiap hari untuk mendekat kepada Tuhan dalam Ibrani 4 ayat 16. Yang keempat, tolak berhala-berhala baru dengan kekuatan roh dalam Roma 8 ayat 13. Lalu terakhir yang kelima, ingat bahwa ini hanya sementara. Kristus akan datang kembali dalam Wahyu 22 ayat 12. Refleksi kita pada hari ini, hidup dalam masa sudah dan belum bukan alasan untuk santai. Justru ini adalah waktu perjuangan iman, latihan kekudusan, dan penyangkalan diri. Tapi ingat, kita tidak lagi berjalan sendiri. Jangan izinkan dosa, kemalasan rohani, atau berhala modern mengambil kembali posisi yang sudah Kristus rebut. Mari tetap hidup dalam roh, menjaga iman, dan menantikan penggenapan kemuliaan yang akan datang. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan pada hari ini ya Bapa. Biarlah firman ini merema bagi kami ya Bapa. Biarlah Tuhan kami meninggalkan berhala-berhala yang semuanya itu mendukakan hati Engkau ya Bapa. Biarlah Tuhan kami hanya menyembah Engkau. Engkaulah yang layak disembah. Hanya Engkaulah yang layak ditinggikan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman ini selalu menjadi rema bagi kami. Terima kasih Tuhan. Biar kehendak-Mu yang jadi selalu bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.